Terus kalau misalkan fungsi identitas itu kan IX sama dengan X. Jadi kalau yang di dalam ini kita bisa substitusi nih jadi X. Jadi hasilnya Fx yang ini nih. Yang ini juga sama. Nanti kalau I Fx, nah terus karena sebentar. Itu kan nanti IFX kan kayak gini. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuknya, itu kan mirip kayak yang pertama. Kalau misalkan IX sama dengan X, maka IFX sama dengan FX kan? Ya, jadi sama kayak yang ini nih. Nah, jadi sudah terbukti bahwa kalau F bundaran IX itu sama dengan I bundaran FX. Itu nanti sama juga dengan FX. Nah, ini mungkin masih permulaan ya, coba aku lanjut aja. Nah, ini ada contoh soal tentang fungsi komposisi. Jika fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat, maka yang ditanyanya itu f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, yang pertama kita cari ini dulu nih, f bundaran gx. Nah, ini kan f bundaran gx itu kita bisa tulis jadi f gx kan. Ini kan gx-nya kita bisa masukin ke dalam f. Nah, ini kan udah diketahui gx-nya itu 4x kuadrat. Jadi kita bisa substitusi langsung ke dalam ini nih, yang kita tulis tadi. Jadi yang gx yang ini kita ganti dengan 4x kuadrat. Nah, udah kita masukin, kan ini udah dalam bentuk fx kan? Fx kan yang ini nih. Jadi kita tinggal ganti x-nya ini dengan 4x kuadrat. Nah, jadi ini kan ada 3x plus 2. Jadi kita tinggal ganti x ini nih. Jadinya 3 dikalikan 4x kuadrat plus 2. Nah, ini kan bisa dikalikan ya. Jadinya 12x kuadrat plus 2. Nah, jadi f bundaran gx-nya kayak gini. Dan kalau yang kedua ada g bundaran fx. Nah, kalau ini kan berarti f-nya ini masukin ke g kan. Jadinya g fx. Nah, ini sama tuh kayak tadi, tapi ini kan yang di dalamnya itu fx. Jadi kita masukin fx-nya. Ini kan 3x plus 2 kan. Jadi kita masukin ke sini 3. Nanti ada g dalam kurung 3x plus 2. Nah, 3x plus 2-nya itu kita masukin ke fungsi g yang ini nih. Jadi nanti dapatnya kayak gini. X-nya itu kita ganti dengan 3x plus 2. Nah, kemudian yang ini kan kita bisa pangkatkan ya. 4 dikalikan 9x kuadrat plus 12x plus 4. Nah, kemudian ini kan kita bisa kalikan masuk. Jadi yang kita dapat itu G bundaran fx sama dengan 36x kuadrat plus 48x plus 16. Nah, untuk contoh yang ini, apa ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini ada contoh yang kedua nih. Ini yang ada 3 jenis ya. Ini kan sama kayak tadi nih. Nanti dapatnya F, G, HX. Nah, jadi kita tinggal masukin satu per satu. Ini kan HX-nya kita tinggal substitusi. Jadinya sisa F, G, X kuadrat kan. Kalau HX-nya kita ganti dengan X kuadrat. Terus ini kan ada GX kuadrat. Jadi kita tinggal ganti X yang ini dengan X kuadrat. Nah, jadi kita bisa tulis F 3X kuadrat min 1. Nah, kemudian yang ini kan kalau kita kalikan jadinya 3x kuadrat min 1. Terus kalau di sini kan udah diketahui ya fungsi fx sama dengan 2x. Jadi kita tinggal ganti x yang ini dengan 3x kuadrat min 1. Jadinya 2 dikalikan 3x kuadrat min 1, hasilnya 6 dikalikan x kuadrat min 2. Nah, untuk ini bingung atau udah paham? Jadi ini kita tinggal masukin aja kayak gini. F G Nah, kayak gini nih. Terus kan, ini kan kita udah masukin. Terus nanti GX-nya ini, kita tinggal ganti yang ini nih. X-nya ini jadi X kuadrat. Nah, nanti jadinya kayak gini. Udah, kayaknya yang ini masih paham ya. Masih agak gampang. Coba aku lanjut dulu ya. Nah, ini kita lanjut ke fungsi inverse. Nah, jadi fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Nah, misalkan nih, F fungsi yang memetakan X ke Y.
Sehingga kita bisa tulis Y sama dengan Fx kan. Jadi kalau misalkan F inverse, itu kita bisa simpulkan bahwa fungsi yang memetakan Y ke X. Jadi kan tadi kalau fungsi F itu X ke Y. Jadi kalau F inverse itu kebalik tuh. Jadi Y ke X. Jadi kita bisa tulis X sama dengan F inverse Y. Nah ini ada sifat nih. Kalau misalkan F inverse, kayak suatu fungsi sudah diinverskan, kemudian diinverskan kembali, itu nanti bakal kembali ke fungsi asal, yaitu Fx. Nah, coba aku lanjut ke soal. Oh, ini belum, ini masih ada rumus cepat ya. Nah, ini ada, sebenarnya ini rumus cepatnya ada banyak ya di internet. Nanti coba kalian buka-buka, tapi ini aku tulis 6 aja. Nah, ini yang pertama nih, kalau misalkan ada Fx sama dengan Ax plus B. Nah, kalau ditanya inverse-nya, kita tinggal buat bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi kalau misalkan ada 3x plus 2, jadi A-nya ini kita ganti dengan 3, terus B-nya itu kita ganti dengan 2. Nah, ini juga ada nih AX plus B akar pangkat N kan. Terus inverse-nya nanti jadi X pangkat N min B per A. Nah, yang ini juga nih, ada AX plus B per CX plus D. Nah, ini nanti kita tinggal tukar tempat A sama D. Nah, kita udah tukar tempat, terus tandanya juga berubah. Kalau misalkan awalnya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Terus B sama CX-nya ini tetap. Nah, terus yang ini ada fungsi kuadrat. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kalian tinggal tentuin aja A-nya tuh apa, B-nya tuh apa, C-nya tuh apa, terus tinggal dimasukin ke rumus cepat ini. Terus yang ini juga ada eksponen sama logaritma. Coba lihat-lihat dulu. Terus ini ada aku kasih contohnya. Nah, ini sebenarnya kan bisa langsung ya, kayak masukin aja kayak ini 2x min 1, tinggal masukin x min, ini kan B-nya. Nah, dari sini kan kita dapat A-nya itu kan 2 ya. A-nya 2, terus yang B-nya min 1 kan. Nah, ini kan bentuknya AX plus B. Kalau ini negatif, berarti B-nya negatif juga. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1. Nah, kita kan sebenarnya bisa langsung masukin ya. Jadi X min 1 berarti plus 1 per 2. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Tapi ini aku bakal jabarin aja supaya kalau misalkan ada soal gitu yang bentuknya nggak ada di kayak rumus cepatnya, kalian bisa ngerjain sih setidaknya. Nah, ini kan misalkan ada soal fx sama dengan 2x min 1. Nah, fx ini kita bisa ganti dengan y. Jadinya y sama dengan 2x min 1. Nah, kalau inverse ini, nanti fungsi awalnya itu y sama dengan. Kalau misalkan akhirnya itu kita harus buat dalam bentuk x sama dengan. Nah, jadi kita bisa. Nah, jadi kalau untuk ini kita harus pindah ruas x-nya itu ke bagian kiri nih. Ini kan masih di bagian kanan. Jadi kita tinggal ganti nih. Kita tinggal pindahkan ke kiri, kan nanti jadi min 2x sama dengan y-nya ini kita pindahkan jadi min y min 1 kan. Terus kedua ruas kita kalikan dengan min 1, nanti hasilnya gini nih. Dapat 2x sama dengan y plus 1. Nah, karena ini ada 2-nya di depan, jadi kedua ruas kita bisa bagi dengan 2. Jadinya sisa x sama dengan y plus 1 per 2. Nah, kemudian kalau sudah dalam bentuk x sama dengan, kita tinggal ganti nih. Kalau x-nya itu kita ganti dengan f inverse x, terus y-nya ini kita ganti dengan x. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Nah, jadi kalau cara panjang atau rumus cepat juga hasilnya bakal sama. Intinya kerjainnya harus benar sih langkah-langkahnya. Nah, ini ada yang kedua nih. Ada 3x plus 7 akar pangkat 6 kan. Ini kan sama dengan ininya ya. N-nya itu 6. Nah, terus ini kita tinggal ganti nih, fx-nya itu kan y. Nah, y sama dengan 3x plus 7 pangkat 1 per 6. Nah, ini kan kedua ruas kita bisa pangkatkan 6 kan. Kalau misalkan y-nya kita pangkatkan 6, terus yang ini kita kalau misalkan pangkatkan 6, 1/6 kali 1/6 kali 6 kan habis 1 kan. Jadi kita bisa langsung tulis y pangkat 6 sama dengan 3x plus 7. Nah, ini kita tinggal pisahkan yang kayak tadi, nanti kan dapatnya 3x sama dengan y pangkat 6 min 7. Nah, karena ada koefisiennya 3, kedua ruas kita bisa bagi dengan 3, jadinya sisa kayak gini nih. Nah, kemudian kita tinggal ganti x-nya dengan f inverse x,
terus Y-nya itu kita ganti dengan X. Nah, dapatnya kayak gini. Kalau misalkan kita langsung rumus cepat juga pasti sama. Nah, ini kan X, pangkat N. N-nya kan tadi 6 ya. Ini kan sama aja akar pangkat 6 kan. Jadinya ini X pangkat 6. Sebentar. X pangkat 6 min B. B-nya ini nih, 7 kan. Min 7 per koefisien X. Koefisien X-nya kan 3. Nah, jadi kita tinggal tulis 3. Nah, ini kan sama ya, jadi udah pasti benar gitu. Kalau udah coba pakai rumus cepat sama penurunan rumusnya sama, jadi pasti jawabannya benar sih. Nah, untuk dua soal ini, apa ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, aku lanjut. Nah, ini yang ketiga nih. Ini misalkan nih fx-nya sama dengan 2x min 3 per x min 1. Ini kan kita bisa ganti fx-nya dengan y. Terus ini kita bisa kali silang. Jadinya x min 1 ini kita kalikan ke atas. Nah, jadinya kan y dikalikan x min 1 sama dengan 2x min 3 kan. Jadi ini kita tinggal kalikan masuk. Jadi sisa x y min y sama dengan 2x min 3. Nah, terus ini kita tinggal pisahkan yang ada suku X-nya kita pindahkan ke bagian kiri. Nah, ini kan ada X-nya. Jadi kita tinggal pindahkan ke bagian kiri. Jadi sisa X, Y, min 2Y, terus Y-nya ini kan nggak ada X-nya. Jadi kita pindahkan ke kanan. Sama dengan Y min 3 kan. Terus yang ini kita bisa keluarkan X-nya. Kalau kita keluarkan X-nya, jadi kan sisa Y min 2. Terus kedua ruas kita bagi dengan Y min 2, ya kita kedua ruas kita bagi dengan y min 2, jadinya x sama dengan y min 3 per y min 2. Nah, jadi kita tinggal ganti tuh yang kayak x-nya itu kita ganti dengan f inverse x, terus y-nya kita ganti dengan x. Nah, kalau kalian kerja pakai cara cepat juga pasti sama. Ini kan coba aku kerjain ya. Nah, ini kan d-nya itu kan min 1. Kan kalau kita inverse kan itu tandanya kan bakal berubah kan, jadinya 1. Terus ini ada X-nya, jadi 1X kan X. Terus tulis langsung X, terus B. Di sini B-nya kan min 3. Kalau ini kan sama aja ya, nggak berubah B sama CX-nya, jadi kita langsung tulis X min 3, terus CX-nya itu kan X. X, terus ini kita lihat konstanta X-nya, kita pindahkan ke bagian D nih. Konstanta X-nya kan 2 kan, terus tandanya ini kan positif, jadi kita ubah tandanya jadi negatif, min 2. Nah, jadi kan sama ya dengan yang ini, jadi udah pasti benar. Nah, coba kita lihat ke contoh yang keempat nih, ini ada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu sebenarnya sama aja ya. Kalian kerjaan kayak tadi, GX ini kalian misalkan sebagai Y. Nah, terus yang ini kita buat bagaimana sampai ada pangkat dobolnya, kayak kuadrat ini nih, X min 2 dikalikan X min 2. Nah, jadi ini kan kita bisa pecah. X kuadrat min 4X plus 4 min 1. Nah, yang ininya itu kan sama dengan X min 2 kuadrat kan. Terus yang min 1 ini kita tinggal tulis min 1 sini. Nah, terus kita tinggal pisahkan X sama Y-nya. Nah, jadi kita dapat X min 2 kuadrat sama dengan Y plus 1. Nah, ini kan kedua ruas kita bisa akarkan supaya kuadrat ini hilang. Nah, kalau ini kita akarkan jadi ada plus minusnya. Jadi plus minus akar Y plus 1. Nah, kemudian yang min 2 ini kita bisa pindahkan jadi plus. Jadi kita bisa dapat X sama dengan plus minus akar Y plus 1 plus 2. Nah, jadi kita bisa tulis Y inverse X sama dengan plus minus akar X plus 1 plus 2. Akar dari X plus 1, nah yang plus 2 ini di luar akar. Nah, jadi kalau misalkan kalian kerjain pakai yang rumus cepat, hasilnya bakal sama sih. Nanti coba aja di rumah. Untuk yang ini apa ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke. Sama yang ini tadi ada bentuk lain 5 sama 6, nanti coba kalian cari-cari aja ya, aku nggak tampilin. Tapi kalau misalkan ada soal kayak gini, langsung kalian masukin aja ke rumus cepat ini. Jadi udah pasti benar gitu.
Terus kalau misalkan ada bentuk-bentuk lain lagi, nanti coba kalian cari-cari aja di internet. Soalnya kan banyak banget ya kalau kayak rumus-rumus cepat gini. Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke gabungan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, ini ada beberapa nih. Yang pertama ada G bundaran F inverse X. Nah, ini bakal sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal kerjain pakai rumus yang fungsi komposisi. Jadinya F inverse G inverse X. Nah, kalau yang ini sama aja nih, cuman fungsinya itu kebalik. Nah, ini kan tadi G bundaran F. Ini F bundaran G. Tapi selebihnya kan sama aja. Kayak gitu sih. Terus yang terakhir ada F bundaran GX sama dengan HX. Nah, kalau misalkan diketahui fungsi kayak gini, terus ditanya fx-nya. Ditanya fx-nya itu bakal sama dengan H bundaran G inverse X. Jadi yang diinverskan itu G-nya ini. Karena G-nya kan nanti pindah ya ke sebelah. Jadinya G-nya itu yang diinverskan, hanya enggak. Nah, jadi kalau misalkan ini diturunin, bakal H G, maaf ya tulisanku jelek, inverse. Nah, jadi fx-nya ini sama dengan H G inverse X. Nah, coba kita lanjut, kita lihat ke contohnya. Nah, ini ada diketahui fungsi fx-nya itu sama dengan x plus 2, dan gx-nya itu 2x min 4. Nah, disuruh cari G bundaran F inverse X. Nah, kalau misalkan rumus yang G bundaran F inverse X, itu kan kayak gini ya. Ada di slide sebelumnya tadi, F inverse G inverse X. Nah, jadi kita harus cari F inverse-nya sama G inverse-nya. Nah, coba kita lihat nih, yang pertama, F inverse-nya. Fx-nya kan X plus 2 ya. Terus kita tinggal buat dalam bentuk Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X plus 2 kan. Terus kita tinggal pisahkan Y sama X-nya. Nah, kalau misalkan kita udah pindahkan 2-nya ke sebelah, kan nanti jadinya X sama dengan Y min 2. Jadi F inverse X-nya sama dengan X min 2. Nah, ini kalau kalian ingat cara cepat, kalian bisa langsung sih. Kayak masukin aja ke cara cepat yang tadi. Terus yang ini ada G inverse X, itu kan 2X min 4. Nah, Gx ini kalian bisa ubah juga ke Y, terus sama dengan 2X min 4. Nah, ini kalian tinggal pindah ruas yang 4 ini ke bagian kiri, ya bagian kiri, terus sisanya itu 2X sama dengan Y plus 4. Nah, karena ada 2 di sini koefisiennya, jadi kedua-dua sekalian bisa bagi dengan 2. Kalau udah bagi dengan 2, nanti hasilnya X sama dengan 1/2Y tambah 2. Nah, tinggal X yang ini kalian ganti dengan G inverse. Sama dengan 1/2X plus 2. Nah, terus kalian tinggal masukin ke rumus tuh. Ini kan tadi sama dengan F inverse G inverse X kan. Nah, ini kan kita kerjain yang G inverse dulu. Kan kita udah dapat tadi G inverse X-nya itu kan yang ini. Kita tinggal masukin ke dalam kurung ini nih. Jadi F inverse dari 1/2X plus 1/2X plus 2. Nah, terus kalau udah dalam kayak gini, kita tinggal masukin ke rumus F inverse. Nah, tadi kan kita udah tahu juga F inverse X-nya itu sama dengan X plus S min 2. Nah, ini kan di sini diketahui X-nya kan yang ini ya. Jadi kita tinggal ganti X yang ini dengan 1/2X plus 2. Nah, jadi kita tinggal tulis 1/2X plus 2 min 2. Nah, sama dengan 1/2X. Jadi kita bisa dapat G bundaran F inverse X sama dengan 1/2X. Nah, untuk yang ini apa ada pertanyaan? Untuk hari ini materinya agak dikit sih. Coba kalian tanya aja kalau masih belum paham. Untuk yang ini udah paham belum? Udah, Kak. Nah, oke, aku lanjut. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, ini kalau misalkan diketahui F bundaran GX-nya itu X plus 4.
Terus diketahui juga GX-nya itu X min 2. Nah, ditanya inverse dari Fx. Nah, jadi ditanya F inverse-nya. Nah, ini kan, sebentar. Ya, nah ini kan kita bisa pecah yang F bundaran GX. F bundaran GX-nya kan sama dengan FGX kan. Kita bisa tulis FGX sama dengan X plus 4. Nah, terus GX-nya ini kan udah diketahui. Diketahui kan X min 2. Jadi kita tinggal substitusi ke GX-nya. Jadi kita dapat Fx min sama dengan X plus 4. Nah, kalau misalkan ini kita lihat di dalam kurungnya itu kan agak asing ya. Kan harusnya kayak satu variabel, tapi ini kan ada X min 2. Jadi kita harus ubah menjadi suatu variabel. Nah, ini kita misalkan nih, ini aku misalkan U sama dengan X min 2. Nah, kalau misalkan U sama dengan X min 2, jadi kita harus cari X-nya berapa. Nah, ini kan kalau U sama dengan X min 2 ini kita bisa pindah ruas kan. Jadinya X sama dengan U plus 2. Nah, ini kita tinggal substitusi tuh. Jadi ini kan sama dengan U. Yang ini sama dengan U. Jadi FU sama dengan X-nya yang ini, kita ganti dengan U plus 2. Jadi U plus 2, terus plus 4 yang ini nih. Jadi kalau misalkan kita mau ganti suatu variabel, jadi semuanya harus diganti. Kalau misalkan ini ada X-nya, jadi kita harus ganti keduanya dengan variabel yang lain, kalau mau diganti gitu. Nah, ini kan sisanya itu jadi U plus 6 kan. Nah, terus ya ini kan masih U, jadi kita bisa ganti lagi ke bagian X. Kan diketahuinya, ditanyanya kan Fx ya. Jadi kalau misalkan ada Fa sama dengan apa, terus Fc sama dengan apa. Terus kalau misalkan di bagian sisi kanannya ada variabel tersebut, kita bisa ganti dia punya variabelnya, itu bakalan sama sih. Jadi ini kita bisa tulis Fx sama dengan X plus 6. Jadi ini kita tinggal ganti Fx-nya dengan Y. Terus kita kerjain kayak biasa tuh sampai dapat F inverse X. Ini kan kita kalau udah ganti Y sama dengan yang ini, terus kita tinggal pindah ruas tuh. 6-nya kita pindah ruas ke bagian kiri, jadi dapatnya X sama dengan Y min 6. Jadi kita dapat F inverse X sama dengan X min 6. Nah, untuk yang ini ada pertanyaan? Mungkin belum ada ya. Pak, lanjut. Nah, udah masuk ke soal pembahasan. Materinya dikit banget sih hari ini. Udah, nah, ini ada contoh nomor 1. Diketahui F 1/2X sama dengan X per 3 plus X. Ya, 3 plus X. Terus diketahui juga F inverse A sama dengan min 1/3. Terus ditanya nilai A. Nah, ini kan yang kayak tadi ya, ini kan dalam kurung ini kan kayak asing gitu ya. Jadi kita harus ubah menjadi suatu variabel yang lain. Nah, ini aku misalkan M, jadinya M sama dengan 1/2X. Terus kalau misalkan udah dalam kayak gini, kita harus cari tuh X sama dengan. Nah, ini kan M sama dengan 1/2X. Jadi M sama X-nya ini bisa tukeran tempat. Kan? Jadi kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 1/2M. Nah, terus kita tinggal substitusi tuh yang ke sini, ke soal yang awal. Nah, jadi Fm sama dengan, terus yang X yang ini kita ganti dengan 1/2M. Terus yang di bagian penyebutnya juga kita ganti dengan 1/2M. Terus yang ini kita tinggal samakan penyebut. Kita cari samakan penyebut, nanti dapat 1/6M plus 1. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kan ini kedua ruasnya itu udah singkat ya, udah simple. Jadi kita tinggal ganti M-nya ini jadi X. Kita kayak ubah kembali gitu. Nah, kita udah ubah Fx sama dengan 1/6x plus 1. Nah, ini kan ditanya, nah ini kan diketahui ada F inverse-nya. Jadi kita harus cari F inverse X. Nah, ini aku pakai cara cepat sih yang bagian sini. Nah, ini, yang bagian kanan atas nih. Ini kan kita tinggal ubah tempatnya kan A sama D, terus ubah tandanya. Nah, jadi kita dapat F inverse X sama dengan 1 min X per 6X. Nah, terus karena ini diketahuinya F inverse A, jadi kita tinggal ganti X-nya itu dengan A. Nah, jadi F inverse A sama dengan 1 min A per 6A. Karena ini diketahui F inverse A-nya min 1/3,
kita tinggal substitusi ke bagian sini nih. Terus substitusi ini dengan min 1/3. Nah, terus yang ini kita tinggal kalikan silang. Jadi min 6A sama dengan 3 min 3A. Ini kan tinggal dikalikan ya. Terus yang ini min 3A-nya kita pindah ruas ke bagian kiri. Jadinya min 3A sama dengan 3. Terus A-nya sama dengan min 1. Nah, jadi dapat nilai A-nya itu sama dengan min 1. Nah, untuk yang ini apa ada pertanyaan? Mungkin agak ribet ya, tapi kalian kayak perbanyak latihan soal aja, pasti kebiasa kok. Coba lihat, ada yang mau ditanyain? Kak, boleh jelasin ulang nggak yang mulai min per X sama dengan 1/X per 6X itu dari mana tadi disebutkan sih, Kak? Yang ini ya? Iya, Kak. Nah, yang ini kan diketahui ya, fx sama dengan 1/6x plus 1. Kan tadi pakai cara cepat, yang ini. Yang bagian kanan atas yang ini nih. Jadi, sebentar, kalau yang ini kan kita lihat dia punya pembilangnya itu nggak ada x-nya kan. Tapi kan kalau misalkan yang bagian cara cepatnya itu kan ada x-nya. Jadi kita bisa tulis kayak gini, 0x, supaya nggak bingung aja sih, 0x plus 1 per 6x plus 1. Nah, kan kita bisa tulis kayak gini kan, karena yang bagian pembilangnya itu nggak ada x-nya. Nah, terus kita tinggal masukin ke rumus yang ini nih. Rumus yang bagian kanan atas ini nih. Nah, ini kita tinggal ubah tempat A sama D-nya. Nah, ini kan D-nya itu kan yang ini, 1. Terus yang A-nya itu ini, 0. Jadi kita tinggal pindah tempat A sama D-nya, terus ingat tandanya itu harus berubah. Kalau yang ini kan awalnya positif, nanti pas dia pindah ke tempatnya A, dia jadi negatif. Terus kalau yang ini 0 kan, kalau pindah ruas juga nggak ada pengaruh ya. Jadi ini kita bisa tulis inverse-nya, yang bagian pembilangnya dulu, ini kan nanti dapatnya min D ya. Min D-nya kan yang ini, 1. Jadi kita bisa tulis min 1, itu kan min X kan. Ingat dia punya variabelnya tetap. Jadi ini kan tadi min dx plus b per cx min a. Jadi x-nya itu tetap, jangan diubah-ubah. Nah, ini kita tinggal pindah ruas yang ini, pindah tempat ya. Jadi yang ini kan 1, jadi kita pindahkan ke atas, jadinya min 1, dikalikan x, jadinya min x. Terus yang bagian b yang ini kan tetap, jadi kita tinggal tulis plus 1. Terus yang cx-nya ini kan juga tetap tempatnya, jadinya 6x. Terus yang bagian A ini, 0x-nya ini kita pindahkan ke bagian bawah. Jadi kan kita bisa tulis plus 0 ya. Tapi kan biasanya nggak ditulis kalau 0. Jadinya kita bisa dapat inverse-nya itu min x plus 1 per 6x. Terus yang ini kita tinggal, supaya kelihatannya bagus aja, kita bisa tulis 1 min x per 6x. Sebenarnya kan sama aja ya, kita tinggal tukar tempat X sama satunya. Kalau ini udah paham belum? Atau masih agak bingung? Udah, Kak. Kalau yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin udah paham ya. Coba aku lanjut. Nah, ini ada soal nomor 2 nih. Ada fx sama dengan 3x plus a. Terus ada juga f bundaran fx sama dengan 9x plus a plus 3. Terus ditanya fa. Nah, ini kan kita lihat bundaran yang f bundaran fx-nya yang ini, kita bisa pecahkan. Kita bisa pecah jadi fx. Jadi kita tinggal masukin aja apa yang diketahui, jadi fx sama dengan 9x plus a plus 3. Nah, terus kan diketahui juga fx sama dengan 3x plus a. Jadi kita tinggal masukin ke bagian yang tadi tuh yang diketahui. Jadi
tinggal F 3X plus A sama dengan 9X plus A plus 3. Nah, ini ingat, tadi kan kalau misalkan kita mau ubah dalam kurung yang ini jadi suatu variabel, kita harus ubah temannya juga. Kita harus ubah ruas kanannya juga. Tapi yang ini kan nggak ada itu ya, nggak ada suku 3X plus A-nya. Jadi kita manipulasi yang bagian sini, gimana caranya supaya dapat 3X plus A-nya. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat, di sini 3X. Terus yang di sini kan 9X kan. Jadi kita bisa keluarkan X-nya. Supaya di dalam kurung ini sisa 3X. Ya kan? Terus yang ini, kalau misalkan kita kasih dalam kurung, kita kasih 3 di depan, nanti kan kalau misalkan kita kali masuk, dapatnya 3A. Terus di sini, karena di soalnya itu A, jadi kita harus kurangkan 2A juga. Supaya 3A min 2 itu kan sama dengan A. Jadi kayak nggak merubah apapun gitu. Jadi kita cuma ubah bentuknya aja. Terus yang plus 3 kita tinggal taruh 3. Nah, terus kalau udah kayak gini, udah kita bisa ganti dalam kurungnya jadi suatu variabel. Nah, jadinya Fm sama dengan 3M min A plus 3. Nah, yang dalam kurung ini kan M ya. Terus kita tinggal ganti ulang, M-nya jadi X. Nah, jadi Fx sama dengan 3X min 2A plus 3. Nah, terus yang Fx ini kita tinggal masukin yang ini, yang diketahui yang tadi. Jadinya 3X plus A sama dengan 3X min 2A plus 3. Terus 3X-nya ini kan bisa coret ya, sama. Jadi sisa A plus 2A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 1. Sebentar, yang ini sudah jelas atau gimana? Itu aku kira tadi yang pas di bawahnya fx itu x-nya diganti 3x plus a, aku kira 9 terus dikasih masuk 3x plus a juga, ternyata enggak. Yang mana? Itu Kak, yang mulai f3x plus a sama dengan 9x. Kira di situ 9 terus dikali 3x plus a, kan 3x plus a-nya itu kayak sama aja x gitu Kak. Jadi aku kira tadi dimasukin gitu diganti x jadi 3x plus a. Nggak, jadi kayak kita harus buat bentuknya itu sama kayak semula gitu. Jadi kalau misalkan ini kita mau ubah jadi suatu variabel, jadi X-nya itu nggak boleh ada lagi tuh. Jadi kalau misalkan ini ada kayak gini ya, terus kalau misalkan kita mau ubah suatu, ini sebentar, kalau yang A ini kan bilangan, jadi kita nggak, kayak kita anggap aja bilangan sembarang gitu. Tapi kalau misalkan yang X ini, kalau kita mau ubah jadi suatu variabel lain, jadi di bagian kanannya itu udah nggak boleh ada X-nya. Jadi kalau misalkan nih, yang 9X-nya ini kita ubah jadi 6X plus 3X. Itu kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir bisa ya jadi 6X plus M plus 3 kan. Tapi ada X-nya juga tuh, jadi 6X, itunya yang nggak boleh. Jadi harus semua X-nya itu hilang. Gitu. Oke, nah, kalau yang selanjutnya itu kan ditanya FA. Nah, terus kalau misalkan, sebentar, kalau diketahui A-nya itu sama dengan 1, kita tinggal masukin ke bagian soal. Soalnya kan Fx sama dengan 3X plus A. Jadi kita bisa dapat Fx sama dengan 3X plus 1. Nah, terus karena ditanya FA, jadinya X yang ini kita bisa ganti dengan A. Kan kita bisa ganti dengan apapun kan, yang penting sama. Jadi FA sama dengan 3A plus 1. Karena ditanya, iya, karena diketahui A-nya sama dengan 1, jadi F1 sama dengan 3 dikalikan 1 plus 1, jadinya 4. Nah, untuk yang ini ada pertanyaan? Mungkin belum ada ya, coba aku lanjut. Nah, ini soal nomor 3. Nah, jika jika f x min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6
Terus ada diketahui juga GX sama dengan AX plus 1. Nah, ada diketahui juga nih ada G bundaran F1 sama dengan min 51. Nah, ditanya nilai FA plus 1. Nah, ini kan karena diketahuinya yang bundaran itu ada F bundaran F1, ini kan, sebentar, kalau misalkan kita tulis, nah ini kalau misalkan kita pecahkan bisa kayak gini, G F1 kan. Nah, jadi kita langkah pertama itu harus cari F1-nya dulu. Nah, ini kan ada clue-nya, ada Fx min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6. Jadi kita bisa dapat F1-nya. Dari mana? Karena kan ya ini X-nya itu kan sembarang bilangan. Kita bisa taruh bilangan berapapun. Dan kalau kita butuhnya F1, jadi X-nya ini kan kita harus ganti dengan 2 ya. Karena kalau 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi tinggal kita masukin 2-nya ke bagian sisi kanannya. Jadi kita tinggal substitusi 5 dikalikan 2 kuadrat plus 6 kali 2 min 6. Nah, jadi kita dapat F1 sama dengan 26. Nah, jadi kita tinggal cari F1-nya ini. Terus kita tinggal masukin ke rumus yang ini nih. Ini kan ada G bundaran F1 sama dengan min 51. Jadi kita tinggal ubah ke GF1. F1-nya ini kan udah dapat ya 26. Jadi kita tinggal ganti G26 sama dengan min 51. Nah, karena diketahui di soal GX sama dengan AX plus 1, jadi kita bisa ubah nih. X-nya itu jadi 26. Jadi A kali 26 plus 1 sama dengan min 51. Nah, jadi kita bisa dapat A sama dengan, yang ini satunya kan kita bisa pindah ruas. Jadinya min 52 bagi 26 sama dengan min 2. Terus yang ditanya itu kan FA plus 1. Terus, sebentar. Ya, FA plus 1. Terus kalau misalkan A-nya itu kita udah tahu min 1. Jadi kan ditanya itu F min 1 kan sama aja. Kalau misalkan A-nya ini kita substitusi ke bagian yang ditanya, jadinya min 2 plus 1. Itu kan F min 1. Jadi kan kita bisa tinggal substitusi ke bagian soal yang tadi. Yang pertama itu yang ini nih. Jadi kita ubah lagi tuh kalau misalkan mau dapat dalam kurungnya min 1, kita harus X-nya berapa? Jadi kita tinggal kayak gini. X min 1. Nah, ini kan kita mau cari min 1 kan. F kurang 1, kita mau ganti yang di dalam kurung ini jadi min 1. Jadi kita sama dengankan dengan min 1. Nah, terus yang min 1 ini kita bisa pindah ruas ke bagian kanan, jadinya X sama dengan 0. Jadi kita tinggal ganti X-nya jadi 0. Nah, kalau misalkan kita udah ganti X-nya 0, itu kan jadinya F min 1 kan, jadi udah benar. Jadi kita tinggal substitusi tuh, X-nya itu jadi 0. Jadi 5 dikalikan 0 kuadrat plus 6 kali 0 min 6, sama dengan min 6. Itu sih. Untuk yang ini, apa ada pertanyaan? Yasmin, ini ada tanya ya? Yang A kok bisa 2 itu yang mana, nomor yang mana? Maaf, aku baru lihat chat. Soal nomor 2. Nomor 2. Bentar. Baru gabung, Kak, jadi nggak ngerti kok bisa gitu. Oh iya, sebentar. Nah, yang mana 2-nya? Itu yang pas F3X plus A yang pas bawahnya, Kak. Oh, sebentar. Yang min 2A ini bukan? Ya, benar. Nah, ini kan kita harus ubah bentuk yang bagian pertama ini, ubah bagaimana caranya supaya mengandung 3X plus A. 3X plus A kan. Jadi kalau misalkan ini ada 9X-nya, jadi kita tinggal keluarkan 3. Kalau kita keluarkan 3,
itu kan kita bisa tulis 3 dikalikan 3x plus A. Nah, kalau yang ini kita jabarkan, jadinya kan 9x plus 3A kan. Sedangkan kalau yang bentuk sebelumnya itu A. Jadi kita harus kurangkan dengan 2A, supaya kalau 3A dikurangkan 2A, itu jadinya A. Gitu. Gimana? Oh iya iya ngerti baru nggak. Oke. Kasih Kak. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada pertanyaan nggak? Mungkin belum ada ya. Coba aku lanjut, soal nomor 4. Nah ini, ada diketahui fx plus 3g inverse x sama dengan x kuadrat plus x min 18. Terus diketahui juga fx plus 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Terus ada diketahui itu f inverse x itu bernilai positif. Jadinya positif kan. Terus ditanya f inverse 2 plus g inverse 2. Nah kalau kita lihat bentuk yang ini, sama bentuk yang ini kan mirip. Jadi kita bisa eliminasi substitusi kan, kayak materi yang sebelumnya itu. Nah, kalau misalkan kita tulis rapiin kayak gini. Nah, ini kan kita bisa eliminasi fx-nya, kan sama ya. Jadi kita tinggal kurangkan kedua persamaan. Nah, kalau kita kurangkan, jadinya kan ini 3 dikalikan g inverse x kurang 2 g inverse x itu kan jadinya g inverse x. Nah, jadinya yang ini kita tinggal kurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat habis. Jadinya sisa X min 4. Jadinya kalau misalkan ditanya G inverse 2, jadi kita tinggal ganti X-nya dengan 2. Nah, jadi G inverse 2 sama dengan 2 kurang 4 sama dengan min 2. Nah, ini kan kita udah dapat ya F. Kita udah dapat G inverse-nya. Kita tinggal cari F inverse-nya nih yang ini. Nah, langkah pertamanya kita harus cari Fx-nya dulu. Karena kan yang diketahui kan nggak ada langsung F inverse-nya. Jadi kita harus cari Fs-nya dulu. Nah, kalau yang ini kan kita ambil salah satu persamaan ya. Ini aku ambil yang kedua aja karena lebih gampang. Nah, terus kan udah diketahui G inverse X-nya itu fungsinya X min 4. Jadi kita tinggal substitusi ke bagian soalnya. Kita tinggal substitusi, terus yang ini kita tinggal masukin. Jadi 2x min 8 sama dengan x kuadrat min 14. Terus yang ini 2x min 8-nya kita tinggal pindah ruas ke bagian kanan. Nah, kalau udah pindah ruas, dapatnya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Nah, terus kalau udah kayak gini, kalian sebenarnya bisa pakai cara cepat tuh yang tadi yang ada di tabel itu kan ada cara cepat. Tapi yang ini sebenarnya ada cara lain juga nih. Kalau inverse itu sebenarnya ada sifat lain. Nah, kalau misalkan gini nih, ada F inverse 2 sama dengan A, jadi kita bisa tulis FA sama dengan 2. Nah, ini ada salah satu sifat inverse. Jadi kalau misalkan nih, kalian duanya ini kalian ganti dengan variabel apapun juga tetap sama. Jadi kayak misalkan F inverse B sama dengan A, terus ditanya FA-nya berapa. Jadi FA-nya itu pasti B. Jadi kalian tinggal tukar dia punya nilainya aja. Jadi kalau misalkan F inverse 2 sama dengan A, terus ditanya FA-nya itu sama dengan 2. Jadi kayak gitu sih. Nah, terus kita balik lagi yang ke tadi. Tadi kan udah dapat fungsi fx-nya. Nah, terus kita tinggal ganti x-nya itu jadi A. Nah, kalau kita udah ganti, jadi FA sama dengan A kuadrat min 2A min 6. Terus karena diketahui FA-nya sama dengan 2, jadi kita tinggal ubah FA-nya ini sama dengan 2 kan. Terus 2-nya ini kita bisa pindah ke bagian kiri, ke bagian kanan. Jadinya 0 sama dengan A kuadrat min 2A min 8. Terus yang ini kita tinggal faktorkan. Udah faktorkan, terus kita dapat A-nya sama dengan min 2 sama A sama dengan 4. Nah, karena diketahui di soalnya F inverse X-nya positif, jadi yang memenuhi kan yang 4. Yang min 2 kan udah pasti gagal kan, karena nilainya negatif. Nah, jadi yang memenuhi itu F inverse 2 sama dengan 4. Nah, kan tadi yang sifatnya tadi kan kita udah tulis ya F inverse 2 sama dengan A. Kalau kita udah dapat A-nya sama dengan 4, jadi kita bisa tulis F inverse 2-nya sama dengan 4. Nah, karena ditanya penjumlahannya, kita tinggal jumlahin tuh. 4 plus, 4 sama yang min 2 ini.
Jadinya hasilnya 2. Nah, untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Coba lihat dulu, aku tunggu sampai 13.56 ya. Coba lihat. Nah, jamku udah 13.56, kayaknya nggak ada yang bertanya. Kita lanjut ke soal yang kelima, ini soal terakhir ya. Nah, ini ada diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1. Terus ada diketahui juga gx sama dengan ax plus 2. Nah, terus diketahui A-nya itu nggak boleh sama dengan 0, sama jika f bundaran g inverse 1 sama dengan 5, maka 4a kuadrat min 3 itu sama dengan berapa? Nah, ini kan kita, tunggu sebentar, nah, ini yang apa? Diketahuinya ini kan kita bisa jabarkan ya. Ini yang f bundaran G inverse itu kan kita bisa ubah jadi f G inverse 1. Nah, jadi kita harus cari G inverse 1-nya dulu. Nah, dengan cara apa kita pecahkan dari yang soal ini nih, yang diketahuinya. Nah, ini kan ada diketahui Gx sama dengan Ax plus 2. Gx-nya ini kita bisa ubah jadi Y. Nah, jadi Y sama dengan Ax plus 2, terus kita ubah jadi bentuk X sama dengan. Nah, ini kan duanya kita bisa pindah ke bagian kiri, terus kedua ruas kita bisa bagi dengan A. Jadi dapatnya itu X sama dengan Y min 2 per A. Nah, jadi kita bisa langsung simpulkan bahwa G inverse X sama dengan X min 2 per A. Nah, karena yang dimintanya itu G inverse 1, jadi kita tinggal substitusi X-nya jadi 1. Nah, jadi yang ini juga kita ganti X-nya jadi 1, jadinya 1 kurang 2 itu kan min 1 ya. Jadi min 1 per A. Jadi kita dapat G inverse 1-nya sama dengan min 1 per A. Nah, terus kita lihat ke yang diketahuinya lagi tuh, yang tadi nih. Ini kan F G inverse 1 sama dengan 5. Terus kita tinggal substitusi G inverse 1-nya. Jadinya kan min 1 per A kan. Kita tinggal min 1 per A. Terus kita tinggal masukin ke dalam yang ini nih. Apa? Yang diketahuinya juga. Ini kan ada diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Terus yang di sini X-nya itu kan min 1 per A. Jadi kita tinggal masukin min 1 per A ke dalam X yang ini. Nah, jadi kayak gini, min 1 per A dikuadratkan plus 1 sama dengan 5. Nah, ini kalau dikuadratkan kan jadi 1 per A kuadrat kan. Terus yang satunya ini kita bisa pindah ruas ke bagian kanan, jadinya 5 min 1 sama dengan 4. Nah, terus ini kita bisa kali silang. Jadi 1 sama dengan 4A kuadrat. Nah, terus karena ditanyanya 4A kuadrat min 3, dan udah diketahui nih, 4A kuadratnya itu kan 1. Jadi kita tinggal kurangkan 1 kurang 3 sama dengan min 2. Nah, untuk yang ini, apa ada pertanyaan nggak? Coba lihat dulu, habis ini kuis. Nggak ada yang mau bertanya nih. Kayaknya nggak ada ya.
Aku lanjut. Nah, udah waktunya kuis. Sebentar aku stop share. Nah, untuk kita menghemat waktu Zoom-nya, jadi nanti kuisnya itu aku share di grup WA aja ya. Terus nanti kalian kirim aja kayak biasa, terus tinggal isi presensinya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, udah pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman udah datang. Jangan lupa nanti dikerjain kuisnya. Udah bisa leave Zoom teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Kak.